Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah seorang saksi terkait proyek Hambalang di Perumahan Nusa Loka, Serpong, Tangerang Selatan. 5 orang penyidik KPK menggeledah rumah Aris Manji, seorang saksi kasus Hambalang di Perumahan Nusa Loka. Selain menggeledah kamar Aris Manji, penyidik KPK juga memeriksa komputer dan laptop. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan selama 1 jam, penyidik KPK juga menemukan dokumen maupun bukti lain terkait proyek Hambalang. Aris Manji mengatakan selama menjadi saksi, ia tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik KPK. Aris berharap KPK segera membawa kasus proyek Hambalang ke persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengantongi data kerugian negara dari BPK mengenai proyek Hambalang. Untuk itu KPK akan segera memanggil mantan Menpora Andi Malarangeng, KPK Jakarta. Ya, Yuil, kapan pastinya Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum akan diperiksa oleh KPK? Iya Doni, berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh KPK, yakni yang dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakil Ketua Bambang Wijoyanto tadi siang, di mana pihak KPK juga telah menerima hasil resmi dari Ketua BPK Hadi Purnomo terkait hasil audit investigasi Jilid 2 mengenai Hambalang sebesar 463,66 miliar kerugian negara terkait gagalnya suatu pelaksanaan proyek Hambalang, di mana dalam konferensi pers tersebut dari Abraham Samad juga mengatakan bahwa akan segera melakukan sebuah langkah progresif, dan juga Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan untuk pemanggilan Andi Alfian Malarangeng memang baru akan dijadwalkan kira-kira pada pekan depan untuk mengenai waktu dan tanggal konkretnya. Dan memang untuk seperti kita ketahui juga dalam kasus Hambalang ini KPK baru menahan 1 tersangka, yakni Deddy Kusdinar, dan untuk tersangka lainnya seperti Anas Urbaningrum, Andi Alfian Malarangeng, kemudian juga untuk Tengku Bagus Muhammad Nur masih belum ditahan KPK. Namun Abraham Samad juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa untuk setiap para tersangka yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Hambalang ini akan segera dilakukan penahanan. Dan juga dapat kami informasikan, Doni, bahwa hari ini KPK juga memeriksa Lalu Wildan, yakni Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora yang masih menjalankan pemeriksaan di gedung pemeriksaan KPK, yakni terkait mengenai peralatan proyek Hambalang. Dan juga untuk informasi mengenai pemanggilan Andi Alfian Malarangeng, kami juga masih terus memantau dari pemanggilan beberapa saksi yang dilakukan oleh KPK dalam saksi Hambalang. Namun untuk hari ini KPK memang tidak menjadwalkan untuk pemanggilan saksi terkait kasus Hambalang. Doni. Iya, Yuil, hari ini KPK memeriksa sejumlah tersangka dan saksi dari berbagai kasus. Nah, perkembangan yang diperiksa untuk hari ini di KPK apa saja, Yuil? Ya, hari ini KPK juga memanggil Hakim Agung Andi Abu Ayub Saleh yang merupakan Hakim Agung yang menangani perkara kasasi Hutomo Wijoyo Onggorwarsito yang telah menjerat pegawai dari staf Mahkamah Agung. Dan pemanggilan Andi Ayub Saleh ini juga karena dirinya ada sebagai hakim yang menangani kasus kasasi Hutomo Wijoyo Onggorwarsito, dan berikut juga ada hakim anggota dan ketua majelis Zaharudin Utama dan juga Gayus Lumbunan. Namun untuk saat ini KPK juga masih terus menjalani pemeriksaan untuk Andi Ayub yang tadi siang datang ke KPK. Dan selain itu masih terkait kasus pemeriksaan kasasi dari Hutomo Wijoyo Onggorwarsito ini, KPK juga tadi siang memeriksa pengacara yakni Hotma Sitompul. Dan seperti kita ketahui bahwa pada Kamis 25 Juli lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menangkap Jody Supratman yang merupakan staf dari Mahkamah Agung. Kemudian juga ada Michael Carlos Bernardo yang merupakan staf dari pengacara Hotma Sitompul yang ditangkap KPK dengan uang bukti sejumlah 80 juta yang diduga KPK melakukan suap terhadap pengadilan kasasi dari Hutomo Wijoyo Onggorwarsito itu. Jol Malarangeng menjalani pemeriksaan di KPK selama 2 jam. Dalam pemeriksaan hari ini, Jol didampingi oleh kuasa hukumnya Luhut Pangaribuan. Selesai pemeriksaan, Jol ingin agar proses hukumnya berjalan cepat. Sebelumnya, selama 1 tahun terakhir, Jol menyandang status tersangka dalam kasus ini. Uang yang diduga sebagai uang suap juga menurutnya sudah ia serahkan ke KPK. Sebelumnya KPK menetapkan tersangka terhadap Jol Malarangeng
karena diduga memanfaatkan jabatan kakaknya Andi Malarangeng saat menjabat Menteri Pemuda Olahraga dalam mendapatkan untung dari proyek di Hambalang. Cuma singkat aja 5 pertanyaan. Jadi Pak Cul ingin cepat segera lengkap ini? Oh semua juga, penyidik juga ingin cepat, Pak Cul juga ingin cepat, jaksa penuntut umum juga cepat. Tidak ada yang mengganjal yang selama ini? Tidak ada yang mengganjal. Ya, dari dulu kan Pak Cul kan sudah kooperatif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang Andi Zulkarnain Malarangeng atau Coel Malarangeng. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Coel sempat menyebut sejumlah pihak yang menikmati uang proyek Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Relasi dengan keluarga yang pada saat itu menjadi menteri dan juga pertemuan-pertemuan lain itu menjadi informasi-informasi yang terus didalami oleh penyidik terhadap tersangka. Anas Urbaningrum ditahan usai diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Anas menghuni rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang berada di bawah gedung KPK. Ia ditahan untuk mempermudah proses penyidikan. Sebelumnya, Anas Urbaningrum sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan KPK. Dengan berbagai alasan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tak kunjung memenuhi panggilan KPK. Hampir setahun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas tidak ditahan. KPK akhirnya menahan Anas yang diduga menerima gratifikasi berupa uang 2,2 miliar rupiah dan mobil Harrier. Muhammad Nazarudin kembali diperiksa untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pemeriksaan itu terkait korupsi penerimaan hadiah proyek Pusdiklat Hambalang. KPK menjadwalkan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin sebagai saksi untuk Anas Urbaningrum. Sebelumnya 26 Agustus lalu Nazarudin dipanggil untuk Anas, namun Nazarudin tak banyak berkomentar mengenai kasusnya. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal tentang tindak pidana korupsi. KPK juga telah menyita mobil Toyota Harrier milik Anas terkait penyidikan kasus penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang. Kembali di Jurnal Pagi, terpidana korupsi Angelina Sondag atau Angie keluar dari gedung KPK sekitar pukul 22 malam tadi setelah diperiksa selama 12 jam. Angelina tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan terkait pemeriksaannya. Mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai saksi dengan tersangka Anas Urbaningrum. Tidak banyak yang disampaikan Angie setelah pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 10 pagi itu. Kepada wartawan, Angelina hanya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Angie yang kini mendekam di rutan Pondok Bambu itu dianggap mengetahui pembangunan pusat olahraga Hambalang yang bernilai 2,5 triliun rupiah. Angie dianggap mengetahui kasus ini saat menjadi anggota Komisi 10 DPR RI. KPK akhirnya menahan tersangka korupsi proyek Hambalang Andi Alfian Malarangeng setelah menjalani pemeriksaan ketiganya selama 6 jam. Dengan menggunakan baju tahanan KPK, Andi langsung dibawa ke rumah tahanan KPK. Andi akan menjalani tahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Sebelum ditahan, mantan Menpora itu siap ditahan KPK karena ia ingin persoalan yang menjeratnya cepat selesai. Hal itu Andi tunjukkan secara kooperatif menjawab pertanyaan penyidik dan juga telah siap membawa koper. Meski demikian, Andi tetap mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selaku pengguna anggaran, Andi diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.